Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Eka Riusta, NIM saya 14224000084. Saya akan mempresentasikan eksploitasi lingkungan alam sungai tercemar di sekitar Surabaya. Kali ini saya akan mempresentasikan dampak merusak dari aktivitas eksploitasi alam yang tidak bertanggung jawab terhadap sungai-sungai di kota Surabaya dan upaya penting yang harus dilakukan untuk melestarikan serta melindungi sumber daya alam vital ini. Dampak pencemaran sungai terhadap ekosistem. Menurunnya kualitas air yang menyebabkan kematian ikan dan organisme akuatik lainnya. Seperti gambar tersebut, terdapat ikan yang mati. Ya, itu dikarenakan sampah-sampah yang sudah tercemar di sungai tersebut. Yang kedua, merusak habitat dan migrasi spesies serta mengancam keseimbangan ekosistem sungai. Nah, ikan-ikan itu mati karena kan air yang tercemar. Nah, ikan tidak dapat berkembang biak secara baik karena kan ikan-ikan itu mati karena limbah atau sampah-sampah yang berserakan di sungai. Kedua, penyebab utama pencemaran sungai di Surabaya. Yang pertama, pembuangan limbah ilegal. Pembuangan limbah industri dan domestik secara ilegal ke dalam sungai tanpa pengolahan yang memadai. Yang kedua, praktek pertanian tidak ramah lingkungan. Praktek pertanian dan peternakan yang tidak ramah lingkungan menghasilkan runoff pupuk dan pestisida yang mencemari sungai. Contoh pembuangan limbah ilegal itu termasuk bahaya di sungai karena kan air-air limbah itu dapat tercemar ke berbagai sungai-sungai, aliran-aliran. Kegiatan eksploitasi alam yang merusak lingkungan. Pertama, penambangan pasir dan batu. Penambangan pasir dan batu secara berlebihan di sepanjang bantaran sungai merusak struktur tanah dan aliran air. Kedua, penggundulan hutan. Penggundulan hutan di daerah hulu sungai menyebabkan sedimentasi dan pendangkalan aliran air. Aktivitas pariwisata. Aktivitas pariwisata yang tidak terkendali seperti membuang sampah sembarangan merusak pemandangan alami dan keanekaragaman hayati sungai. Aktivitas pariwisata ini termasuk iseng-iseng ya, karena kan iseng-iseng merusak pemandangan alami dan keanekaragaman hayati sungai. Seperti contoh gambar yang ini, itu saya mengambil gambar dari Pantai Kenjeran. Di situ terlihat banyak sampah-sampah yang berserakan, terutama sampah-sampah plastik, sampah-sampah kain. Nah, sampah plastik dan kain ini termasuk golongan sampah anorganik yang susah tercemar, yang susah terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai. Dan sampah itu tertimbun dalam tanah dalam waktu yang lama. Ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah, sampah-sampah kain, sampah-sampah plastik. Dampak eksploitasi berlebihan pada masyarakat sekitar. Akibat tingkat pencemaran dan penurunan debit sungai yang parah, masyarakat yang tinggal di sekitar sungai di kota Surabaya mengalami kelangkaan air bersih dikarenakan sampah-sampah yang tercemar ya. Selain itu, paparan terhadap lingkungan yang tercemar juga menimbulkan masalah kesehatan pada masyarakat. Nah, contohnya seperti penyakit kulit, tidak ada air bersih, air itu menjadi kotor dan tercemar. Itu menimbulkan penyakit pada kulit kita, dapat membekas, dapat mengganggu kesehatan kita. Nah, hilangnya mata pencarian bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya sungai sebagai mata pencarian
juga menjadi dampak yang dirasakan secara langsung. Contohnya seperti nelayan. Kalau sungai-sungai tercemar air, ikan semua pada mati, dan nelayan tersebut susah mendapatkan ikan yang berlimpah karena kan ikan-ikan pada mati. Selanjutnya, upaya konservasi dan perlindungan sungai. Yang pertama, pembangunan sistem pengolahan limbah terpadu, membangun sistem pengolahan limbah industri dan domestik secara komprehensif untuk mengurangi beban penyaluran yang masuk ke sungai. Yang kedua, restorasi ekosistem, riparian, menanam kembali vegetasi asli di sepanjang bantaran sungai untuk memperbaiki fungsi ekologis dan daya dukung alami sungai. Ketiga, edukasi dan penegakan hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi serta menegakkan hukum secara tegas untuk mencegah praktik eksploitasi berlebihan. Peran penting pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah mengembangkan regulasi dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk mengendalikan pencemaran dan eksploitasi sungai. Peran masyarakat berpartisipasi aktif dalam program konservasi, pemantauan lingkungan, dan pelaporan aktivitas yang mencemari sungai. Kesimpulan dan rekomendasi strategis. Eksploitasi alam yang tidak bertanggung jawab telah menyebabkan kerusakan parah pada sungai-sungai Surabaya, mempengaruhi ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar. Diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah dan industri masyarakat untuk menerapkan strategi konservasi yang komprehensif, termasuk pemulihan lingkungan, pengawasan ketat, dan penegakan hukum yang tegas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.